Komunikasi efektif, jantung kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tentang membimbing tim menuju visi bersama, memastikan setiap anggota tim memahami tujuan dan peran mereka, tentang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai potensi penuh mereka, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Di inti kepemimpinan yang efektif terdapat kekuatan komunikasi yang mampu menyatukan visi dan tindakan. Tanpa komunikasi yang jelas, terbuka, dan empati, strategi paling brilian pun bisa gagal, meninggalkan tim dalam kebingungan dan frustrasi. Bayangkan seorang konduktor memimpin orkestra, di mana setiap musisi harus memahami peran mereka dalam menciptakan harmoni. Setiap gerakan, setiap ekspresi wajah, setiap kata menyampaikan pesan tertentu kepada para musisi, memastikan mereka bermain dengan sinkronisasi sempurna. Melalui komunikasi yang konstan dan beragam inilah sebuah simfoni lahir, menciptakan musik yang indah dan harmonis. Demikian pula, seorang pemimpin harus menguasai seni komunikasi untuk mengatur bakat tim mereka dan mencapai tujuan bersama. Ketika para pemimpin berkomunikasi secara efektif, mereka menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan pengertian, di mana setiap anggota merasa dihargai. Anggota tim merasa didengarkan, dihargai, dan diberdayakan untuk memberikan kontribusi terbaik mereka, meningkatkan produktivitas dan inovasi. Di sisi lain, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kebingungan, kebencian, dan pada akhirnya menghambat kemampuan tim untuk mencapai tujuannya, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Komunikasi efektif bukan hanya tentang berbicara, ini tentang benar-benar terhubung dengan tim Anda, membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Ini tentang memahami perspektif mereka, menghargai masukan mereka, dan mendengarkan aktif, fondasi pemahaman. Mendengarkan aktif lebih dari sekadar mendengar kata-kata yang diucapkan seseorang. Ini tentang hadir sepenuhnya dalam percakapan, terlibat dengan pembicara, dan melakukan upaya tulus untuk memahami perspektif mereka. Ini tentang mengesampingkan pikiran dan penilaian Anda sendiri dan benar-benar berfokus pada pesan yang disampaikan. Mendengarkan aktif melibatkan perhatian pada isyarat verbal dan non-verbal. Ini tentang memperhatikan nada suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah pembicara. Ini tentang mengajukan pertanyaan klarifikasi untuk memastikan Anda memahami pesan mereka dengan benar. Saat Anda mendengarkan secara aktif, Anda menunjukkan rasa hormat kepada pembicara dan ide-idenya. Anda menciptakan ruang aman untuk dialog yang terbuka dan jujur. Ini pada gilirannya menumbuhkan kepercayaan dan mendorong anggota tim untuk berkomunikasi lebih terbuka. Mendengarkan aktif bukanlah kegiatan pasif. Itu membutuhkan usaha dan konsentrasi. Namun, imbalannya jauh lebih besar daripada usaha. Dengan menguasai seni mendengarkan aktif, para pemimpin dapat membangun hubungan yang lebih kuat, menyelesaikan konflik dengan lebih efektif, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Umpan balik, jembatan menuju pertumbuhan. Umpan balik adalah komponen penting dari pertumbuhan dan perkembangan, baik untuk individu maupun untuk tim secara keseluruhan. Ini adalah alat yang memungkinkan kita untuk terus belajar dan beradaptasi dalam lingkungan yang selalu berubah. Ketika disampaikan secara konstruktif dan diterima secara terbuka, umpan balik dapat membantu individu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan terus meningkatkan kinerja mereka. Ini juga membangun kepercayaan dan komunikasi yang lebih baik di dalam tim. Umpan balik yang efektif bersifat spesifik, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti. Ini berarti memberikan contoh konkret dan saran yang jelas tentang bagaimana memperbaiki atau mempertahankan kinerja. Daripada membuat pernyataan umum, fokuslah pada perilaku atau tindakan tertentu. Ini membantu penerima umpan balik memahami dengan tepat apa yang perlu diubah atau ditingkatkan. Berikan umpan balik sesegera mungkin setelah peristiwa atau perilaku terjadi, selagi masih segar dalam ingatan setiap orang. Ini memastikan bahwa umpan balik relevan dan dapat segera diterapkan. Dan yang terpenting, tawarkan saran konkret untuk perbaikan. Saran yang jelas dan dapat ditindaklanjuti membantu penerima umpan balik untuk mengetahui langkah-langkah spesifik yang perlu diambil. Umpan balik harus menjadi jalan dua arah. Ini berarti bahwa tidak hanya manajer yang memberikan umpan balik, tetapi juga anggota tim yang memberikan masukan mereka. Dorong anggota tim untuk membagikan masukan mereka dengan Anda juga. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa didengar dan dihargai.
Ciptakan budaya di mana umpan balik dipandang sebagai hadiah, kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ini membantu membangun semangat tim dan motivasi. Ingat, umpan balik bukanlah tentang kritik, ini tentang dukungan dan pengembangan. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa Anda peduli dengan kemajuan dan kesejahteraan orang lain. Ketika disampaikan dengan empati dan keinginan tulus untuk membantu orang lain tumbuh, umpan balik dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun tim yang lebih kuat dan lebih sukses. Ini adalah kunci untuk mengakui penciptaan berjaya. Bagian 4. Komunikasi yang jelas dan ringkas. Menghindari kesalahpahaman. Dalam lingkungan tim manapun, komunikasi yang jelas dan ringkas sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari kerja tim yang sukses. Saat mengomunikasikan tugas, harapan, atau tenggat waktu, sebisa mungkin spesifik. Detail yang jelas membantu mengurangi ambiguitas dan meningkatkan produktivitas. Hindari menggunakan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dipahami oleh semua orang di tim. Pastikan bahasa yang digunakan dapat dimengerti oleh semua anggota tim. Gunakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan pesan Anda menjangkau semua orang. Setiap anggota tim mungkin memiliki preferensi komunikasi yang berbeda. Ini mungkin termasuk email, pesan instan, konferensi video, atau pertemuan tatap muka. Fleksibilitas dalam memilih saluran komunikasi dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Pilih saluran yang paling sesuai untuk pesan yang ingin Anda sampaikan. Pertimbangkan urgensi dan kompleksitas pesan saat memilih metode komunikasi. Rapat tim reguler dapat memberikan forum yang berharga untuk komunikasi dan kolaborasi yang terbuka. Ini adalah kesempatan untuk menyelaraskan tujuan dan strategi tim. Dorong anggota tim untuk berbagi ide, kekhawatiran, dan pembaruan kemajuan mereka. Partisipasi aktif dari semua anggota tim sangat penting. Gunakan rapat ini untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan memastikan semua orang selaras dengan tujuan tim. Ini juga membantu dalam membangun kepercayaan di antara anggota tim. Komunikasi yang jelas bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tapi juga bagaimana Anda mengatakannya. Gestur dan ekspresi wajah dapat memperkuat pesan Anda. Perhatikan nada suara dan bahasa tubuh Anda. Nada yang ramah dan bahasa tubuh yang terbuka dapat membuat komunikasi lebih efektif. Berusahalah untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang saling menghormati dan inklusif, di mana setiap orang merasa nyaman untuk berbagi pikiran dan ide mereka. Lingkungan yang mendukung ini akan mendorong inovasi dan kolaborasi yang lebih baik.